kalau kita berobat gitu kan, kalau orang Bangka gitu kan dikunci gitu kan, kalau udah berapa kali gitu kan. Nah, setelah itu terus saja nggak sembuh-sembuh gitu kan, tambah panas, tambah kuat, tambah kuat. Pokoknya dari ujung kaki yang kanan ini. Dari ujung kaki kanan, Sakit, panas gitu, kayak tusuk-tusuk aja di sini, ditusuk-tusuk, panas gitu. Sini, betis, lambung ini, perut ini kayak diremes-remes gitu sampai ke sini, dada ke sini. sampai ke atas, Sampai tercekik ke juga. ya pokoknya kecekik gitu, kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya kan. Pemirsa, saya mungkin akan mewakili pertanyaan Anda di rumah. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang perbedaan dari 3 kata yang sering kita dengar seperti syaiton, jin, dan juga iblis, Pak Ustadz. Kalau judulnya Syakira kan bisikan iblis ya. Nah ini dari 3 geng ini bedanya apa sih Pak Ustadz? Mereka ngegeng apa gimana sih dalam penjelasan agama Pak Ustadz? Jadi memang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang pertama kali ya memang iblis istilahnya. Jadi rajanya. Kemudian setan itu yang diciptakan tiap kali ada orang selalu diciptakan terus-menerus setan itu terus diciptakan oleh Allah Ta'ala memang dia memang menggoda istilahnya. Nah, kemudian kalau jin itu turunannya. Jadi turunannya itu maksudnya itu ya sama seperti diciptakan dari api. Tapi dia turunan yang langsung bersentuhan langsung dengan manusia, bersentuhan langsung dengan manusia. Karena kalau yang namanya setan itu bisa aja beberapa ulama juga mensiratkan bahwa itu nafsu, setan itu nafsu. Nafsu yang tidak tampak istilahnya. Jadi hanya keinginan untuk berpikir negatif itu setan. Keinginan untuk mencuri itu setan, keinginan untuk membunuh itu setan, keinginan negatif. Nafsu. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama itu dianggap oleh sebagian ulama itu setan. Memang setan itu nyata, ya nyata. Karena kalau itu sudah jadi nafsu, menjadi pikiran seseorang, itu nyata sebenarnya. Jadi bukan nyata dalam bentuk setan itu ada wujudnya, bukan seperti itu. Karena kalau kita manusia tidak akan bersentuhan, kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bersentuhan, karena memang pada waktu itu di sana tergoda dengan setan yang wujudnya nyata. Nah, membisikkan, ya di situ wujudnya nyata, membisikkan. Sehingga memakan buah. Seperti itu, ya normal aja, seperti itu normal aja. Walaupun beliau diciptakan karena memang sifatnya manusia, hampir semua manusia sama, tergoda oleh bisikan, ya akhirnya diturunkan oleh Allah Ta'ala. Skenario itu memang Allah sudah faham, sangat faham. Makanya diturunkan manusia di bumi ini. Narasumber kami yang kedua ini saya bisa bilang adalah seorang korban karena beliau pernah mengeluarkan benda seperti besi dari tubuhnya. Langsung saja ini dia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sini gabung sama Mas Robi. Wah, bagus sekali bajunya. Ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Mau nangis dulu, nggak apa-apa. Ya, sabar ya. Sabar. Capek ya, sakit ya. Seperti diteror terus ya. Ya. Ya, paham kok. Mas Robi paham. Pengen hidup normal ya. AC-nya Pengen bisa sholatnya khusyuk ya. Iya, benar. Ya insya Allah hari ini dipertemukan Allah sama Pak Ustadz. Itu sudah atas izin Allah ya. Iya. Ya? Udah. Bisa cerita Ibu? Bisa? Mau minum dulu? Enggak? Mau minum dulu enggak? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa insya Allah. Yakinin bisa sembuh karena Allah. Insya Allah ada jalan sembuh ya. Ya. Bisa kita ngobrol? Udah bisa? Belum? Nggak apa-apa. Datang sama siapa hari ini? Datang sama adik. Sama adek. Mau ditemenin adek biar kuat ya. Sini adeknya masuk yuk. Adeknya ibu. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Marna. Ada Ibu Marna. Ya, ditemenin kakaknya ya. Biar kuat. Oke, Ibu Marna udah siap cerita sama Pak Ustadz? Ya, silakan. Ceritain semua, jangan ada yang ditutup-tutupin, nggak apa-apa. Biar lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Marna. Saya datang dari Bangka Belitung. Umur saya 45 tahun.
Alhamdulillah Allah telah mengizinkan saya untuk datang ke sini. Dan bertemu dengan Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Apa yang Ibu alami sampai Ibu seperti tertekan, depresi, trauma Sakit ini di tenggorokan sakit ini ya. di tenggorokan. Terus Udah lama itu, awal dari tahun 2017 ya, sebelum Ramadan kayaknya sih. Nah, jadi awalnya itu kan cuman panas gitu kan di tenggorokan tuh. Nah, jadi kita ke dokter, katanya dokter panas dalam katanya gitu kan, radang tenggorokan gitu kan. Nah, terus saja kita gitu kan berobat ke dokter gitu kan. Terus sampai akhirnya kita di rongsen ke dokter spesialis THT itu kan. Nggak ada penyakit yang serius katanya Bu, katanya ini cuman radang tenggorokan, katanya asam lambung gitu kan. Tapi sakit Pak, kata saya gitu. Iya, katanya itu pengaruh dari asam lambung gitu kan. Nah, setelah itu dia dokter itu ngomong, katanya coba aja katanya ke alternatif Pak, katanya mungkin ini bukan obat dokter, katanya gitu kan. Apa iya, kata saya gitu kan, sakitnya kayak gitu kan. Ya coba aja, kita namanya juga ikhtiar katanya gitu kan, usaha gitu kan. Nah, setelah itu kita berobat lah di kampung-kampung situ kan, di Bangka itu. Udah sampai dikunci-kunci segala gitu kan. apanya yang dikunci? Pengobatannya, kalau kita berobat gitu kan, kalau orang Bangka gitu kan dikunci gitu kan, kalau udah berapa kali gitu kan. Nah, setelah itu terus saja nggak sembuh-sembuh gitu kan, tambah panas, tambah kuat. Pokoknya dari ujung kaki yang kanan ini. Dari ujung kaki kanan, Sakit, panas gitu, kayak tusuk-tusuk aja di sini, ditusuk-tusuk, panas gitu. Ke sini, betis, lambung ini, perut ini kayak diremes-remes gitu sampai ke sini, dada ke sini. sampai ke atas, Sampai tercekik ke- juga. Ya, pokoknya kecekik gitu, kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya kan, kepala ini berat, Sering mata. pingsan sendiri enggak? Kalau pingsan sih enggak, kita sadar aja gitu kan. Sadar. Kalau lagi tengah sakit itu, cuman panas sama dingin itu luar biasa sakitnya gitu, panas itu sampai bergeluntung-bergeluntung. Berapa gitu kan. kali berobat alternatif di daerah Bangka? Kalau di daerah Bangka berapa kali ya, yang ke Jawa itu 7 kali. Waduh, Itu udah banyak ya? dari kerasa sakit dapat 4 bulan itu saya langsung ke Jawa ya, ke Cibaliung itu kan. Nah, dari situ ketemu orang pinter 7 kali, itu yang terakhir dia nemuin besi kecil di leher ini. Nemuin, Iya, dikeluarin iya, sama dikeluarin dia. Proses itu. keluarnya gimana? Proses waktu keluarnya dia cabut dari sini. itu? Dicabut, Iya, terus dicabut dikemuntah. ini. Enggak, langsung aja dicabut dari sini ke sini. Dari ibaratnya dia cariin di sini, nah ketemu di sini. Cabut gitu kan, langsung keluar darah juga sih ke sini banyak. Nah, Waduh, ini Pak Ustadz sudah berdiri, tampaknya memang langsung pengen Pak Ustadz lihat Jadi- langsung ya. udah itu balik saya kan ke Bangka itu enak gitu kan. Cuman kalau panas masih rasa di sini kan. Kata si orang pinter itu, nggak apa-apa katanya, nanti sambil dibawa ke dokter lagi aja katanya. Masih ingat sebesar apa besinya? Kecil dia Kecil. kayak jarum gitu tapi Berkarat? lemas. Enggak. Ujungnya aja yang berkarat. Ibu hitam. lihat langsung? Iya, lihat langsung, ditaruh di dalam gelas gitu kan. Nah, jadi ini katanya nggak usah dibalikin ya Bu, katanya biar aja kita buang ke WC gitu. Iyalah. Oh, buang ke gitu. WC. Iya. Udah kata saya mah pengen sembuh aja gitu kan. Ya, sebelum ke Pak Ustadz, Mas Robi pengen tahu Ibu kegiatannya apa? Saya kegiatannya cuman petani aja sih. Petani. Iya. Jadi bingung ya kalau orang mau ngerjain salah saya apa gitu ya. Iya, Kan saya itulah cuman saya juga petani nggak gitu tahu. ya. Saya kan cuman petani gitu kan, kerja kebun lah. Kita ngerumput di kebun gitu Ya kan. udah, Pak Ustadz sudah berdiri, tampaknya ini masalahnya genting ini. Saya Ini jarang lihat dari- Pak Ustadz langsung ya. berdiri. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Iya, Ibu dikasih apa aja sama orang pinter? Nih dikasih kendit ya, kalau kata orang Sunda mah dari kita berobat diambil ini besi kecil dari leher, dikasih Terus lah untuk kendit apa itu? Katanya untuk menolak, katanya biar dia nggak balik lagi Nggak balik lagi. gitu. Tapi Katanya sakitnya Ibu masih ada nggak? ya masih, Masih ya? perasaan iya. Udah dilepas aja itu dari orang pinter yang bodoh itu. Dilepas aja. Orang pintar yang bodoh. Dilepas saja. Ya. Ini Saya apa, apa kendit itu apa sih Pak Ustadz? Kendit itu kayak kain. Benang hitam. Kayak Iya, cuman benang bisa hitam benang, aja bisa dibikin kain, 7 ya, lembar ditaliin. gitu, ditali dibudel-budel gitu. Kelihatan ya Pak Ustadz ya. Dilepas aja Ibu, nggak ada gunanya itu Bu. Pinggang di Ibu sini. pernah dilepas nggak?
Nggak pernah. Pertanyaan Mas Robi lebih percaya, ya harus lebih percaya sama Allah. Tapi Ibu lebih percaya sama Pak Ustadz untuk bisa menyembuhkan melalui jalannya Pak Ustadz, Allah yang menyembuhkan atau dukun Ya saya lebih percaya jalannya Allah ke. melalui Pak Ustadz. Iya. Ya udah turutin. Iya. Lepas saja. Mau lepas ini jangan sampai lepas Jangan, di jangan, sini. jangan. Jimat-jimat dari orang pinter gitu kan. Jimat-jimat. Di rumah itu banyak, saya tumpuk aja tuh Kayak di apa rumah. aja jimatnya? Kayak tulis-tulisan Arab Raja, gitu kan. gitu. Raja-raja gitu kan yang ada taruh di atas pintu. Kenapa gitu. yang begitu-begitu tulisannya Arab ya? Nggak ngerti juga Ya, Pak Ustadz. banyak pokoknya, ada yang kacang hijau itu disangkutin juga di pintu. Ya, benar Apa? itu. Apa? Iya. Apa? Kacang hijau, Disangkutin pintu. kacang hijau di atas pintu. disangkutin di pintu. Tanem lah, Bu. Katanya petani gimana?